Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramadan, program studi budidaya perkebunan kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh etilen terhadap pemasakan buah dan epinasti tangkai daun. Pengertian zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrin, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksis tumbuhan. Hormon tumbuhan dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan atau endogen. Pemberian hormon dari luar sistem individu dapat pula dilakukan atau eksogen. Manfaat dari zat pengatur tumbuh ini ialah membantu peningkatan hasil pertanian dan ditemukannya berbagai macam zat sintetik yang memiliki pengaruh yang sama dengan fitohormon alami. Aplikasi zat pengatur tumbuh dalam pertanian modern mencakup pengamanan hasil seperti penggunaan sisosel untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap lingkungan yang kurang mendukung, memperbesar ukuran dengan meningkatkan kualitas produk, misalnya dalam teknologi semangka tanpa biji, menyeragamkan waktu berbunga, misalnya dalam aplikasi etilena untuk penyeragaman pembungaan tanaman buah musiman. Selanjutnya, jenis-jenis zat pengatur tumbuhan. Pada saat ini dikenal 5 kelompok utama JPT, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilen, dan asam absisat. Dari 5 kelompok utama JPT dibagi menjadi 3 kelompok lagi berdasarkan sifatnya, yaitu JPT mendukung pertumbuhan tanaman positif, yaitu auksin, sitokinin, dan giberelin. JPT menghambat atau inhibitor pertumbuhan, yaitu asam absisat atau ABA. JPT dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, yaitu etilena. Selanjutnya yaitu pengertian etilen. Etilen merupakan hormon tumbuhan yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman. Etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Manfaat etilen yaitu antara lain yang pertama, mempercepat proses pematangan buah seperti buah pisang, sirsak, dan lain-lain. Yang kedua, merangsang pertumbuhan batang tanaman sehingga batang akan menjadi kokoh dan tebal. Yang ketiga, memiliki peran pada pengguguran daun. Masuk ke praktikum. Tujuan praktikum ialah untuk mengetahui pengaruh etilen terhadap definisi tangkai daun dan pemasakan buah. Teori dasarnya yaitu etilen merupakan zat pengatur tumbuh yang mampu menginduksi epinesti tangkai daun. Epinesti merupakan pertumbuhan yang arahnya menjauhi eksis tanaman sebagai hasil pertumbuhan sel yang berbeda. Di sini saya menggunakan dua praktikum, yaitu yang pertama, pengaruh etilen terhadap pemasakan buah. Langkah-langkahnya yaitu ambil 4 buah pisang atau cabai yang masih belum masak atau warna hijau dan dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik. Beri lubang kecil pada kantong plastik yang telah diisi buah pisang atau cabai. Masing-masing buah dalam kantong plastik diberi perlakuan etilen yang terdapat pada buah apel atau pisang yang sudah masak. Dengan memasukkan buah apel atau pisang yang sudah masak ke dalam plastik, dilakukan perlakuan yang pertama tanpa pemberian buah apel atau pisang. Perlakuan yang kedua, diberi buah apel atau pisang utuh. Perlakuan yang ketiga, diberi kulit apel atau pisang. Dan perlakuan yang keempat, diberi daging buah apel atau pisang. Selama 1-3 hari, amati perubahan pada buah pisang atau cabai
dan diberi skor kemasakan buah pada keempat perlakuan etilen tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh etilen terhadap epinasti. Langkah-langkahnya yaitu tanam biji tomat atau cabai atau kacang hijau pada pot atau gelas aqua yang berisi media tanam, yaitu tanah dikasih kompos sebanyak 4 pot, masing-masing diisi 2 biji tanaman. Setelah 2-3 minggu, minimal setelah terbentuk daun kedua, tanaman diberi perlakuan etilen yang terdapat dalam buah apel atau pisang. Perlakuan yang pertama, tanaman tanpa buah atau kontrol. Perlakuan yang kedua, tanaman diberi buah apel atau pisang, kulit diberi daging, buah ukuran buah yang menyesuaikan. Perlakuan yang ketiga, tanaman diberi kulit buah apel atau pisang. Dan perlakuan yang keempat, tanaman diberi daging buah apel atau pisang. Sebelum perlakuan, ukur sudut antara batang dan tangkai daun. Tanaman pada masing-masing pot diberi sungkup atau penutup untuk menghilangnya etilen yang keluar dari buah. Setelah 2 hari, ukur sudut antara batang dan tangkai daun. Hasil pengamatan. Pengaruh etilen terhadap epinasti tangkai daun dan pemasakan buah. Perlakuan untuk yang tanaman, saya menggunakan tanaman kacang hijau. Untuk kontrol sudut epinasti yaitu 5 derajat untuk hari pertama dan untuk hari kedua 10 derajat. Untuk buah utuh, hari pertama 10 derajat dan hari kedua 20 derajat. Untuk kulit buah, hari pertama 8 derajat dan hari kedua 15 derajat. Untuk daging buah, hari pertama 8 derajat dan hari kedua 15 derajat. Untuk buah, saya menggunakan buah pisang. Untuk kontrol, hari pertama 10%, hari kedua 20% dan hari ketiga 30%. Untuk buah utuh, hari pertama 20%, hari kedua 45% dan hari ketiga 60%. Untuk kulit buah, hari pertama 15%, hari kedua 30% dan hari ketiga 50%. Untuk daging buah, hari pertama 15%, hari kedua 20% dan hari ketiga 35%. Di sini saya menggunakan buah pisang untuk praktikum pengaruh etilen terhadap pemasakan buah. Untuk perlakuan kontrol, bisa dilihat kemasakan buahnya lebih merata dan sempurna. Dan untuk yang diberi buah utuh, kemasakannya lebih sempurna dan lebih cepat. Dan untuk yang diberi daging buah, kemasakannya tidak merata dan ada warna hitam dan warna hijau. Dan untuk yang diberi kulit buah, kemasakannya merata dan sempurna, tetapi tidak terlalu cepat dengan yang diberi buah utuh. Dan untuk tanaman, saya menggunakan tanaman kacang hijau. Bisa dilihat seperti ini. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu, yang pertama, etilen membantu mempercepat proses pemasakan pada buah. Dan yang kedua, terdapat pengaruh eksternal dan internal dalam proses pemasakan buah. Sekian presentasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.